Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan. Dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara. Bahkan sampai memutuskan silaturahim. Bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, li'annal ma'a la yastaqirru fi mawdi' kadzalika dunya la tabqa ala halin wahidah. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, wali annal ma'a yadhhabu wa la yabqa. Fakadzalika dunya tafna wa la tabqa. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik. Dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wali annal ma'a la yaqdiru ahadun an yudkhilahu wa la yabtal. Wa kadzalika dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Karena dunia, karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya ini kolam ini. Tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Nggak akan bisa. Pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bnu Adam wa yashibbu minhu ithnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawazal miqdara kana dharran muhlika. Wa kadzalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadur. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya, maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah SAW bersabda, hasbul adamiyyu qaimatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.